wonten teng sasi Rajab malamipun malam Senin tanggal 21 Rajab kula dikempalake wonten teng Masjid Baitur Rahman dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga peringatan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid Nabi dan peringatan Isra Mi'raj nek panjenengan wonten dugi teng kota Mekah. Ngerti kota Mekah mboten? Ngerti kota Mekah mboten? Ngerti nggih? Nate mriko napa dereng? Ya usah seru-seru kok katon. Mugi-mugi saged pangkat sedaya mriko mangkat ibadah haji, mangkat ibadah umroh, duwite akeh, oleh-oleh akeh, berkah, manfaat, sehat, walafiat, cepat, selamat, amin ya robbal. Teng kota Mekah nek panjenengan mriko muter-muter teng kota Mekah nggak akan menemukan acara seperti acara malam ini, Bu. Jenengan muter wonten teng negeri Hadramut Yaman, keliling wonten mriko keliling wonten enten acara kados mekaten ingkang wonten teng Jawa, kumpulan kados mekaten memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi, nggak akan antum temukan. Pergi ke Oman, pergi ke Mesir, pergi ke Baghdad, pergi ke Irak, pergi ke mana negara-negara Arab, Anda nggak akan temukan seperti negara Indonesia yang makmur, sentosa, sejahtera. Acara Maulid lancar, acara Isra Mi'raj lancar, acara haul lancar, acara istighosah lancar, acara manakiban lancar. Itu hanya ada di negara ini. Acara kados mekaten wonten teng negeri Indonesia mawon. Nek teng Saudi damel acara kados mekaten ya wis bubar. Panjenengan diusir. Nggih. Sing usir dinten kira-kira? Celanane, jenggote, bathuke, bojone ora. Paham? Paham? Sing mungsuh acara kados mekaten niku nggih tiyang-tiyang niku mawon. Acara yang seperti ini bagusnya, acara yang seperti ini indahnya, acara yang penuh rahmat diturunkan oleh Allah, ketenangan diturunkan oleh Allah, kebahagiaan diturunkan oleh Allah, ampunan diturunkan oleh Allah, dan hajat kita malam ini dikabul oleh Allah Subhanahu. Ini malam yang istimewa bagi mereka yang ngerti. Sing orang ngerti ya orang hati loh. Jadi sing ngerti hadir, sing boten ngerti boten hadir. Acara yang luar biasa, di dalamnya pembacaan Maulid Nabi di bulan yang mulia, dibacakan sirahnya Nabi Muhammad di tempat yang mulia yaitu masjid, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala perkumpulan-perkumpulan ini kelak insyaallah di yaumul qiyamah dikumpulkan bareng-bareng bersama Kanjeng Nabi Muhammad, bersama Kiai Zainuddin, bersama para habaib, masuk surganya Allah, melihat Rasulullah dan dilihat oleh Rasulullah. Amin ya rabbal nikmat. Ini adalah sebuah hasanat
Ini adalah sebuah kebaikan. Ngerti boten kebaikan? Bu, wong jenenge kebaikan itu macem-macem. Ana wong sugih kebaikane ngangge duit. Sedekah senajan sugih. Ya boten? Sedekah karena punya uang. Itu namanya kebaikannya orang kaya. Lah wong sing kados kula lan panjenengan tapi sing lainnya pas-pasan. Sedekah nganggo duit ya angel. Nggih mboten? Sedekah nganggo napa? Senyuman. Senyuman itu amal sae, tapi aja senyum bae. Kok dikira nggih mboten? Wong sugih amal kebaikannya dengan harta. Orang yang berilmu amalnya dengan mengajarkan ilmunya. Mengajarkan ilmunya dengan membaca kitab, dengan ceramah, dengan tausiah. Gimana? Orang yang paham Al-Quran mengajarkan Al-Qurannya. Orang yang maaf-maaf gak punya uang, ya modalnya senyum. Kamu senyum tapi apa? Ketemu wong perempuan. Wonten apa mboten niku? Wonten mboten? Iki keleleng-keleleng apa niki? Oh, ini wong sugih sing bagi sedekah. Masya Allah. Al-hasanat ini sebuah kebaikan. Min jumlatil hasanat kumpulin kula lan panjenengan sami wonten teng majelis Masjid Baitur Rahman acaranipun haul sinten? Bu apa? Mbak Umar bin ini dari bin Ahmad bin Singkopak bin sinten? Bin Sodar bin Ahmad bin Masya Allah. Wonten seorang ulama, wonten seorang tokoh yang dihauli pada malam hari ini, Mbah Umar bin Ahmad bin Sodar. Malam ini kita bacakan tahlil, kita kirimkan doa, bacakan Yasin. Itu adalah min jumlatil hasanat, termasuk dari sebuah kebaikan. Kumpulin kululan panjenengan sami duduk di sini, ini juga termasuk hasanat. Ngerti hasanat bukan? Apa? Kebaikan. Kumpul baca maulid itu juga hasanat. Mendengarkan mau'idhah hasanah itu juga termasuk hasanat. Membagikan jajan itu juga termasuk hasanat. Yang tidur di pojok itu juga termasuk hasanat. Paham apa paham? Tidak situ mriki pangkat saking griya sadar semangat ayu tekan mriki kuru ora apa-apa. Itu termasuk hasanat. Ditambah iner sisa ora. Paham apa betul? Nah, Al-Imam Abdullah bin Abbas, sahabatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar panjenengan ngerti betapa pentingnya sebuah kebaikan. Habib, kebaikan itu apa hasilnya? Habib, kebaikan itu apa manfaatnya? Kita ingin tahu ketika kita melakukan kebaikan, hasil yang kita dapat apa? Gini bongge, gini bongge. Kumpul kados mekaten angsane nopo? Angsane wetan. Kaya aku tak karuan. Gini mboten panjenengan angsal teh kula baju putih tok. Kowe ora dituang. Nggih mboten. Pokoke panitiane jen. Padahal kula nggih rutinan mriki
Ayo bosan apa? Paham ya? Al-hasanat, kebaikan yang kita lakukan malam hari ini, Abdullah bin Abbas mengatakan innalil hasanat diyaun fil wajhi. Ketahuilah, kebaikan yang kita lakukan itu membuat wajah kita bersinar, Bu. Wajahnya bersinar. Orang usah tuku skincare, paham apa Pak? Melakukan amal baik, kumpul di dalam majlis, dhau'un fil wajah, cahaya nampak di wajahnya. Ditanya nampak di wajahnya itu bagaimana? Nanti di yaumul qiyamah wajahnya akan dapat diciri oleh baginda Nabi Muhammad. Oh, ini wajah-wajah orang yang suka hadir majlis. Ini wajah-wajah orang yang suka melakukan kebaikan. Ini wajah-wajah orang yang suka istighosan. Ini wajah-wajah fatayat muslimat nahdlatul. Wajahnya nampak, cahayanya nampak. Kenapa? Karena kebaikan yang kita lakukan. Itu yang pertama. Ada makna yang lain yang dikatakan wajahnya bercahaya itu apa? Nggak butuh yang namanya skincare. Wong wadon saiki ayune duwe duit tok, ora duwe duit ya. Nggih, nggih. Oh, gampang iki nggih wong wadon ayu sing penting duwite. Wong kula gadah rencang SMP 6 niku Masya Allah kulitnya karo sawo pada baik. Nggih, lah kepangke wis berubah ayune luar biasa. Sebabnya apa? Fulus. Fulus. Nggih, wajah sing ora halus dadi halus. Sebab apa? Paham apa? Niku skincare wonten batase. Duit enteng ya ayune. Paham? Nabi niki hasanat yang dikatakan oleh Imam Abdullah bin Abbas, innalil hasanat diyaun fil wajhi. Wajahnya bersinar senajan kulite ireng, kulite sawo mateng, sawo gembadung, tapi disawang kepenak. Niki wong-wong sing seneng majlisan kados mekaten, Bu, maaf, wajahnya biasa-biasa, tapi wong nyawang adem. Sebabnya apa? Bercahaya. Dia fil wajhi. Boten butuh skincare. Dodolan apa rame temen? Martabak. Nggih. Al-hasanat diyaun fil wajhi. Masya Allah. Urusan repot-repot panjenengan paes dandan boten perlu. Bojone panjenengan sing penting seneng betah ning rumah. Sebabnya apa? Wajahnya bercahaya, sebab sering hadir majlis, sebab sering hadir sholawat. Innalil hasanat diyaun fil wajhi. Yang kedua, innalil hasanat nuran fil qalbi. Hatinya bercahaya. Bu, hatinya bercahaya, Bu. Kumpul-kumpul kados mekaten atine mboten peteng. Ngerti peteng? Napa bedane ati sing padang karo ati sing peteng? Ben ngerti? Gus Dur pun matur. Nggih. Iri lan meri sugiye tangga mula atine peteng lan nista, mula atine peteng nista. Ya Rasulullah salam
وتناني يا روحي الجود والكرم يا روحي الجود والكرم يا رسول سلام يا رفيع الفتح يا زيرة يا أهل الجود يا أهل الجود gampang kebujuk nafsu angkara ing pepaese dunya iri lan neri mula peteng lan nista mula pun terus sebab atine peteng sebab nopo iri kali sinten kira-kira kula lan panjenengan wonge kirinan apa mboten tolong aja ngomong mboten lah nggih mboten nggih iri mboten iri napa mboten gampang kabujuk nafsu ing pepaese kebiare wis pokoke niku kuncine gampang nggak bisa mengalihkan nafsunya kalah sama hawa nafsunya kalah sama urusan dunia imannya lemah imannya ono duit TKTU berubah benar-benar mungkin sekitar mana 2024 hati-hati amplop nyasar isinya seket berubah bener apa bener wonten apa wonten ngriki hadir bener kabeh paham ya iri lan leni sugitonggo itu artinya petang sama seperti apa yang dikatakan Abdullah bin Abbas iri hasud itu adalah sebuah keburukan tidak menimbulkan cahaya dalam hati tapi justru sauda fil qalb kegelapan yang ada dalam hati ati peteng niku maksudnya napa Beb ati peteng niku nalikane dinasehati ora gelem wonten boten dinasehati dikongkon salat malah jawab sampean ngongkon salat sampean wis salat apa durung wonten boten dinasehati ora kena masang togel jawab sing masang togel aku bisane panjenengan sing wonten boten dinasehati dadi wong wadon sing sabar senajan lanange panjenengan galak uripe senenge manci nafkah ya sing sabar jawab sampeyan sabar orang alami ya yo sing alami tiap dino ketemu karo lanang mancing dinasehati nglawan wonten niku Kanjeng Nabi nate ningali wonten teng pintu neraka ditingali akeh wong wadon sing mlebu ning neraka ditanya kenapa sebabnya diantarane nek dinasehati bojone senenge ngelang kira-kira wonten boten kata wonten tinggal disebutkan
Istrinya dinasehatin sama suaminya, Dek, kamu harus jadi istri yang soleha, karena anak menjadi anak soleh dan soleha tergantung istrinya, tergantung ibunya, bukan tergantung suaminya. Kamu harus ibadahnya baik, Dek, sholatnya bagus, jadi perempuan yang soleha, yang taat sama Allah. Ceweknya jawab, Pak, kalau mau saya jadi soleha, Bapak juga harus jadi orang yang soleh. Jarangnya tak bener nih. Wonten tiga ratus meter. Wonten. Hati-hati. Innalil hasanat nuran fil qalbi. Kebaikan akan menampakkan cahaya yang ada dalam hati. Kalau cahayanya masuk dalam hati, orang mendapatkan kenikmatan, tetangga mendapatkan kenikmatan, kita senang. Alhamdulillah, tonggone aku iso tuku motor anyar. Alhamdulillah, tonggone aku umai dirubah. Alhamdulillah, tonggone aku tuku mobil. Alhamdulillah, tonggone aku tuku rumah ada. Alhamdulillah, senang. Tetangganya mendapatkan kenikmatan, Anda senang. Itu namanya nuran bil qalbi. Hatinya padam, hatinya bercahaya. Kenapa? Karena hasanat kebaikan. Orang atus kelulan panjenengan sami tanggane Sitik sugih langsung protes. Kita cepet temen sugih. Kerja nembe setengah tahun wis tuku mo aja nyu. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Hati-hati, iri lan meri sugih tangga deteake peteng atine kula lan panjenengan sami naudzubillah min dari ingkang nomor 3, inna lil hasanat wasi'atun fir rizki. Yang namanya kebaikan itu akan memudahkan rezeki. Rezekine luas, golek duwite gampang. Makanya wong-wong sing amale sae, amal ibadahe sae, uripe tentrem, duwite akeh. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Tinggal mawon kiai-kiai uripe ning omah tok, duwite teko dhewe. Hebat bener. Habib niku teng griya mawon, duwite teko dhewe. Enak napa enak? Enak napa enak? Pengen bener? Ya pengen. Nggih, niku sebabnya napa? Hasanat. Banyakin perbuatan kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meluaskan rezeki kita. Gampang, Bu. Dodolan apa mawon payu. Paham? Dodolane laris. Udan gede ora kuatir. Sebab apa? Panjenengan melakukan kebaikan, hujan enggak mempengaruhi rezeki. Orang kaya wong saiki ngono udan terus udan terus kaya iki golek duwite dodolan ora payu, Pak. Nggih napa? Wonten boten mikados sekaten iki namine jenengan boten iman kali Gusti Allah. Kuatir. Kuatir napa? Kuatir boten angsal rezeki saking Allah. Berarti boten percaya kali Gusti Allah. Bu. Urip ojo nganggo logika. Urip jangan pakai logika. Kalau kita pakai logika, maaf Bu, saya mau tanya sama panjenengan, pendapatan sama pengeluaran kalau dihitung pakai logika banyak pengeluarannya. Gajinya 2 juta, urung terima gaji, utangnya bisa 2,5 juta. Bener apa bener? Jadi mau gaji nggak bayar? Bener apa bener? Anaknya telu iso mangan kabeh, sekolahnya lancar, SPP-nya lancar. Secara logika nggak masuk akal. Pendapatan 2 juta, pengeluaran 2,5 juta, sing 500 saking pundi? Niku namanya apa? Barokah saking Allah. Niku namanya apa? Wasi'atun fi rizki. Secara logika nggak masuk akal. Coba saja panjenengan rumah tangganya besok dihitung.
sebulan pendapatan sekian, pengeluarannya sekian, hitung. Nanti jenengan akan mikir, kok iso ya? Iki ono luwihan duit sekondi. Ini namanya barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah apa? Al hasanat wasi'atun birrizqi. Yang keempat, al hasanat yujallib qulubil mahluk ilaih. Bu, melakukan kebaikan menarik cintanya makhluknya Allah kepada Anda. Kalau Anda melakukan kebaikan, itu makhluk-makhluknya Gusti Allah digawe seneng kali Gusti Allah kepada Anda. Itu hebatnya amal baik. Narik magnet, karena dia pelaku kebaikan ketarik. Sampai hewan pun suka, sampai orang pun suka. Orang kalau melakukan kebaikan mesti banyak yang suka nggak? Banyak yang suka. Coba ada dua orang lewat, yang satu pemabuk, yang satu selalu rutin sholat jamaah di masjid. Yang Anda suka yang mana? Hah? Yang sholat jamaah. Saya kasih contoh. Ada laki-laki ganteng, bagus, sumurnya kena nongkrong manis. Sumurnya kena nongkrong bangil, mancungnya luar biasa, putih, mobilnya Mercy. Mobilnya apa? Sugih ngomongnya jas ini dowo, ngomongnya aku bahasa Inggris. Datang ke tempat Anda minta anaknya panjenengan, tapi dia dikenal dengan pemabuk. Kira-kira diterima nggak? Ganteng, bagus, duitnya akeh, mobilnya apik, tapi pemabuk. Ngomongnya lo bisa ngomong bahasa dan asal nganggone bahasa Inggris. Kira-kira diterima nggak? Diterima. Tapi coba wonten santri ngene sorban. Ngene napa? Sorban dugi assalamualaikum waalaikumsalam. Akhlake sae kita kene saking pundi. Alhamdulillah kula saking pondok Lurboyo, kula saking pondok Serang, kula saking pondok Rodotuk Talibin, kula saking pondok Kebo Ijo, kula saking pondok Lindu-lindunipun sae. Amalnya baik, senajan jumure ambekane ngomong pesek kayak kasar. Jumure ambekane iki senajan ambekane irit, nggih, nganggene motor Supra, nggih, tahun pinten? Supra sing paling tua tahun pira? Nggih, tahun 95 bisa, tahun 2000, nganggene motor Supra, nggih, nganggene sorban, kopiahan, gamisan putih, bocah itu ora bagus nemen, cumure ya. Tapi santri seneng bapak. Jawaban putrinya jenengan diberikan nggak? Dikasih nggak? Santri. Orang duit tapi santri. Akhlak orang bagus tapi santri. Perilakunya baik. Diterima nggak? Diterima. Mas, santri. Ya. Diterima santri. Kenapa? Oh, jangan salah. Santri itu kasih sayangnya melebihi dari segalanya. Wong huruf harokat alif batal itu diperhatikan, apa maning bojone? Niku santri. Harokat, fathah, dhamma, kasrah diperhatikan, apalagi istrinya. Paham atau paham? Paham atau paham? Kebaikan adalah magnet untuk sebuah cinta. Cinta didatangkan dengan kebaikan. Terkadang wong wadon zaman saiki wis ora nyawa wong lanang bagus. Malah maaf, kula piyambak nek duwe bojo ayu, ana ora turu. Nggih. Nek duwe bojo sing ayu temen ya wis ora pengin pengajian. Ya lho, sebabnya apa? Boten aman. Wong wadon ayu mesti sing nyawang akeh. Atine boten tenang. Sama juga
panjenengan perempuan punya suami ganteng, resiko sing seneng akeh. Wedhus gembel sing ning jowo. Nggih, pelakon iku namine wedhus. Bahasanya jangan nggo pelakon wedhus gembel. Wedhus gembel sing ning jowo, nek nyawang wong lanang sing bagus. Masyaallah. Makanya wong wadon sing duwe lanang bagus, atine ora tenang. Bener apa bener? Bener apa bener? Yang jadi magnet apa? Kebaikan. Tampan nomor 10, yang penting baik. Betul atau betul? Betul atau betul? Perempuan Dalasari kan nyari ketenangan, nyari ketampanan. Perempuan Dalasari nyarinya orangnya akhlaknya bagus, punya ilmu, santri, adabnya baik. Gitu oke? Gitu oke? Kebaikan menarik sebuah cinta. Terkadang nggak masuk di akal. Perempuannya cantik luar biasa, lanangnya ireng kayak kelungsuk. Ngerti kelungsuk? Kelungsuk kan di sawah angin, nekak mepok. Dia tahu sing wadon ayu lanangnya kayak, tapi amalnya apik, akhlaknya apik. Ini adalah magnet kebaikan. Apa? Kebaikan magnet daripada cinta. Cintanya ketarik, Mbak. Paham atau paham? Itu yang dikatakan oleh Imam Abdullah bin Abbas, inna lil hasanah yujallibul hubbul makhluk ilaik. Kecintaan makhluk akan ditujukan kepada Anda pelaku kebaikan. Pengen apa pengen? Pengen apa pengen? Tapi sebaliknya maaf, pelaku keburukan tidak menimbulkan tarikan cinta. Pelaku keburukan justru menimbulkan tarikan benci. Orang nggak akan suka sama orang yang maksiat, nggak ada. Senajan maaf bu, maaf. Ada seorang wanita PSK, orang bakal ngomong, ya Allah, nyom pingin untuk mantu germu orang mungkin. Senajan PSK tetap ingin untuk mantu sing soleh. Paham? Orang yang buruk nggak mau dapat pasangan buruk, maunya dapat pasangan yang baik. Kebaikan akan menarik cinta, tapi keburukan tidak akan menarik cinta, justru menarik kebencian. Yang nomor 5, inna lil hasanat quwwatun fil badan. Dengan melakukan kebaikan itu ada cas, ada kekuatan dalam badan kita. Badan kita ini ibarat handphone, Mbak, Ibu, Bapak. Badan kita itu ibarat handphone. Handphone kalau baterainya habis dicas nggak? Dicas nggak? Kalau nggak dicas bagaimana? Mati atau mati? Mati atau mati? Sama, badan kita juga butuh dicas. Dicasnya dengan apa? Bukan dengan uang. Dicasnya dengan apa? Dengan amal baik. Dicasnya dengan apa? Dengan sholat sunnah. Dicasnya dengan apa? Baca Al-Quran. Dicasnya dengan apa? Baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Dicasnya dengan apa? Istighosah aswaja. Dicasnya dengan apa? Membaca tahlil. Dicasnya dengan apa? Maulid Nabi Muhammad SAW. Dicasnya dengan apa? Majlis dzikir, majlis taklim, majlis sholawat. Itu adalah tempat untuk ngecas agar badan kita kuat. Makanya dosalah. Coba panjenengan kalau dalam kondisi sakit, ambil air wudhu sholat, sembuh penyakitnya. Coba saja. Tapi sayangnya kita kebalik. Kadang kalau sakit malah dijadikan alasan. Sakit pilek orang mangkat pengajian. Ditakoni kenapa pun bukan banget. Iya dia pilek. Pilek orang mangkat pengajian. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Bu, kenal Imam Syafi'i mboten? Kenal Imam Syafi'i mboten? 15 tahun ngajar mulang, niku posisine punya penyakit ambeien, ngerti ambeien? Niku saking saking dubure Imam Syafi'i niku medal darah netes
Setiap pulang, setiap ngajar, dia duduk di kursi, di bawahnya dikasih ember, darahnya netes. Selama 15 tahun pelajarannya boten nate libur, pengajiannya boten nate libur. Iku Imam Syafi'i. Kulo lan panjenengan sampeyan bledhe kulo mangkat pengajian. Genodan. Genodan. Lawang gatel tok ora mangkat pengajian. Jajan itu sing penyakitan, sing gatel, sing rematik, genodan. Terus nama malih sing flu, sing watuk, anak pembagian BLT, mah kabeh. Lalen karo penyakite. Gini oke, melakukannya tidak saya langsung. Paham ya? Paham ya? Innalil hasanat quwwatun fil badan. Di dalam kebaikan ada tenaga energi positif untuk badan kita kuat. Bu, tadi saya cerita Imam Syafi'i 15 tahun nggak ninggalin majlis. Kemudian Imam Syafi'i berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau dengan penyakitku ini ada ridhonya Engkau, maka aku ridho, tambahkan penyakit ini lebih parah. Yang penting Engkau ridho. Doanya Imam Syafi'i. Diparingi penyakit 15 tahun ambayen. Kata Imam Syafi'i, kalau Engkau ridho dengan penyakitku, hai Allah, maka tambahin penyakitku, nggak apa-apa. Model kulo lan panjenengan sami donga kaya kuwi ora wani. Gena mungkin. Gena mungkin. Makanya kulo lan panjenengan sami kempal kados mekaten untuk apa? Untuk menguatkan badan kita, karena perkumpulan seperti ini adalah al-hasanat yugawwiyul badan, menguatkan badan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Itu magnet. Makanya mulai saniki riyen di zaman Nabi Abdullah bin Marsyadiri, orang kalau sakit meriang itu dari rumah diniati, saya mau datang majlis, diniati untuk sembuh. Datang majlis sembuh penyakitnya. Kenapa? Karena di dalam majlis itu ada obat energi positif untuk nguatin badan. Tapi sayang itu lolang panjenengan sami orang percaya. Lah aku makan pengajian malah tambah greges. Lah mau tamat pengajian malah tambah waktu. Lah mau makan pengajian malah tambah pilek. Ya ini bayung. Tapi kalau kita yakin, bismillah, saya niat hadir majlis untuk mudah-mudahan sehat badannya, disehatkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Ibu? Itu. Jika kali kulo lan panjenengan sedaya wonten kesempatan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad itu adalah tanda cintanya Allah kepada baginda Nabi Muhammad. Bu, kenapa Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Anda ingin tahu jawabannya? Allah ingin memamerkan, Allah sedang memamerkan kekasihnya kepada siapa? Kepada semua makhluknya Allah. Allah kenalkan satu persatu, ini loh kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikenalkan oleh Allah. Ini namanya cinta. Makanya panjenengan kalau cinta dikenalkan, kalau cinta harus dipamerkan, kalau cinta harus dinampakkan. Jangan jadi laki-laki ketika ditanya sama perempuan, Mas, panjenengan sudah nikah belum? Belum. Padahal udah punya istri. Ada nggak yang seperti itu? Ada nggak yang seperti itu? Banyak istri teman. Oke, paham ya? Itu cinta tampakkan. Sebagaimana Allah mencintai Nabi Muhammad, dipamerkan kepada makhluk-makhluknya Allah. Ini kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda sebagai pecinta, suami cinta sama istrinya, istri cinta sama suaminya, pamerkan, tampakkan. Ini istriku yang aku cintai, ini suamiku yang aku cintai. Begitu. Maning-maning mau ngacun pasang fotonya cewek kan? Lanangnya udah tidak foto bareng. Akhirnya mau lanang liya ngerti ini. Paham.
Tahu paham? Wis kesel. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanannya Isra Mi'raj ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam keadaan. Di situ dinampakkan seorang perempuan yang kemaluannya ditusuk dengan tombak. Ditanya malaikat Jibril, siapa itu ya Jibril? Kata Nabi Muhammad SAW, siapa itu ya Jibril? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, itu adalah umatmu yang gak bisa menjaga kemaluannya. Itu adalah umatmu yang mengumbar kemaluannya. Itu adalah umatmu yang sudah dikasih sesuatu yang halal malah ngambilnya ya. Ada enggak? Ada enggak? Udah punya istri halal, ngambil istrinya. Oh, ada atau ada? Atau ada? Banyak atau banyak? Naudzubillah min. Di zaman sekarang begitu. Kenapa zaman sekarang begitu? Karena nggak ada yang berani menampakkan cintanya. Suami nggak berani menampakkan cintanya kepada istrinya. Ngomong dong sama yang lain. Ditanya sama perempuan, Mas, kamu udah nikah? Oh udah dong, saya punya istri tercinta. Gitu. Ditakoni karo wong, Mas, sudah nikah belum? Belum. Pinter namanya. Amerika tercinta. Isra Mi'raj ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kejadian-kejadian yang luar biasa. Nabi Muhammad sampai melihat orang yang makan dagingnya sendiri, Bu. Dagingnya dewe ditahan. Kanjeng Nabi takkan oleh malaikat Jibril, ya Jibril, siapakah itu? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, itu adalah umatmu yang suka ngomongin orang di belakang. Suka enggak? Suka enggak? Banyak enggak? Arisan nih orang ngomongin kok orang sedih. Nggih. Nggih. Pengajian nih orang ngrasani kok malah PKK nih orang ngrasani kok malah terkadang maaf kula lan panjenengan sami medal saking griya dugi teng griya tetanggane sengaja tujuane ngomongin wong. Wonten digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad diperlihatkan orang yang sedang makan dagingnya sendiri. Na'udzubillah nih. Ada lagi yang kepalanya dihajar pakai batu. Ditanya sama malaikat Jibril, ya Muhammad, ya malaikat, ini orang kenapa? Kata malaikat Jibril, ini adalah umatmu wahai Rasulullah yang suka ninggalin sholat. Wonten. Sholatnya 5 waktu. Niku pun didiskon oleh Gusti Allah. Wawune 50, jadi 45, jadi 40, jadi 35, jadi 30, jadi 25. Jadi 20, jadi 15, jadi 10, jadi 5. Sama panjenengan masih dikorupsi. 5 subuhe kawangan, duhure kesel ora sholat, asar kesel, maghrib kesel, isya keturun. Naudzubillah min. Pemane pengantin anyar ya wis. Wayah rendeng muda. Paham kan? Yang kira-kira Masjid Baitur Rahman yang udah sholatnya akeh pun tiang kacang pun tiang apa jin gitu kok. Model kula lantan dengan sami ya udan kupinge duwe setan. Azan dia ora krungu. Nggih mboten? Nggih mboten? Digambarkan oleh Allah, ya Muhammad, ini umatmu kepalanya dipukul-pukul sama malaikat pakai batu. Batunya dari mana? Dari neraka. Pecah kepalanya, sambung lagi, hajar lagi, pecah lagi, sambung lagi, terus seperti itu. Na'udzubillah min. Hati-hati. Ada yang lidahnya digunting, ada yang punggungnya dikasih berat. Ternyata orang yang kalau dikasih amanah nggak amanah, dititipi duit jatuh sewu,
Nggih, balik ini 75. Wonten. Wonten. TTP BLT 600 dugi wonten masyarakat 400 sing 200 ilang ning dijadlut. Paham? BLT-nya turunnya berapa? 600 sampai ke masyarakat berapa? 400, yang 200 kemana? Ini sudah digambarkan sama Allah. Ini umatnya Nabi Muhammad, orang yang gak bisa memban amanat. Betul? Donatur masjid keluarnya dari pemerintahan 25 juta, masuknya ke masjid 15 juta, yang 10 juta kemana? Kuenya. Paham betul? Ini namanya orang gak amanah. Dikasih beras, raskin, nomor itu raskin. Berasnya orang miskin, dibaginya sing nganggo orang miskin. Wong sugih oleh, namanya boten amanah. LPG, tulisannya apa itu? Gas LPG, kuning tulisannya apa? Untuk masyarakat sing nganggo wong sugih boten. Wong sugih ngangge boten. Berarti boten digambarkan orang-orang yang keamanan itu banyak, dikasih jabatan, nggak menggunakan jabatannya untuk kebaikan, namanya nggak. Sudah digambarkan oleh Allah, umatnya Nabi Muhammad dikasih beban nggak kuat, jalan dikasih beban nggak kuat. Siapa itu? Itu adalah umatmu ketika dikasih amanat tapi tidak menjalankan amanat. Na'udzubillah min dzalik. Itu gambaran semua dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kejadian Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, ketika baginda Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kepanggih kali Gusti Allah, Kanjeng Nabi mboten pengin mudhun. Gusti Allah, ini tempat ingkang paling sae, ini kenikmatan yang luar biasa. Enggak ada kenikmatan yang saya dapatkan kecuali kenikmatan ini. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa, wahai Allah. Kenapa? Karena ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena bermuajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah ngomong sama Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, akan aku kasih satu amalan yang mana amalan ini di dalamnya ada kenikmatan dan kelezatan seperti saat ini engkau bertemu denganku," kata Allah. Apa itu amalannya? Sholat. Dikasih sholat oleh Allah. Ya Muhammad, ini bawa sholat, kasihkan ke umatmu. 50 waktu menjadi 5 waktu. Lihat Mbak, yang namanya sholat itu adalah kenikmatan dan kelezatan. Sekarang maaf, ketika kita sholat merasakan nikmat ya? Yakin. Kalau nikmat itu nggak sadar loh. Orang kalau lagi nikmat nggak sadar. Saya kasih contoh, ada orang minum teh, minum kopi, diseruput tehnya, nggak sadar. Dia geleng kepalanya nggak, minum lagi tuh, nggak sadar. Betul nggak? Orang nikmat itu nggak sadar dia geleng kepala nggak sadar. Kadang-kadang lagi kosidahan, ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, tetangga bidharadidul muayyad, tangannya kemana-mana. Dia nggak sadar itu. Kenapa? Nikmat. Orang kalau nikmat nggak sadar, nggak fokus sama yang lainnya. Betul. Pernah nggak kita sholat nggak fokus sama yang lainnya? Pernah nggak kita sholat Allahu Akbar nggak fokus sama lainnya? Pernah nggak? Pernah nggak kita sholat HP-nya ketinggalan? Kira-kira maaf sekali lagi. Jangan sholat di masjid Baitur Rahman. Ketika masuk ke kamar mandi, tempat wudhu, HP-nya ketinggalan di situ. Ini sudah Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ingat, Masya Allah, HP di tempat
Kira-kira sholatnya dibatalkan atau dilanjutkan? Dibatalkan atau dilanjutkan? Itu namanya nikmat atau bukan? Nikmat atau bukan? Nikmat, nggak sadar dengan yang lainnya. Paham? Orang kalau nikmat nggak sadar. Orang kalau lezat nggak sadar. Fokusmu kita HP punya aja tahu kok. Ilu. Sholat ini, HP-nya dilihat. Ada apa ada? Ada apa ada? Nanti giliran yang nelpon pacar ya kekasihnya. Dilihat, ilu tuh. Oh, Mehani yang nelpon. Pacarnya diangkat tapi nggak keluar suaranya ditaruh. Kenapa? Biar tahu kalau kita lagi sholat. Ada nggak seperti itu? Ada nggak? Ada. Sholatnya belum nikmat berarti. Kalau sholatnya belum nikmat berarti belum kena. Kalau sholatnya belum kena, nggak akan menyelesaikan urusan kita. Kalau sholatnya sudah bagus, sholatnya sudah nikmat, urusan apapun, sesulit apapun masalah kita selesai. Kenapa? Karena hubungan kita baik sama Allah. Tapi kalau sholatnya nggak nikmat, kok kadang habis sholat bumbung ya habis sholat. Oh, sholat kok bumbung. Pernah boten dengar kata bumbung ya habis sholat. Pernah boten? Kalau panjenengan ngomong bumbung di sholat, berarti sholat abot atau enteng? Abot atau enteng? Gua paling contoh. Ono kumbahan wis telung dina ora dikumbahi. Kata ngono kata. Pirang ember kira-kira? Eh? 3. Telung ember gede-gede kabeh. 3 hari enggak dicuci. Pakaiannya 3 ember banyak full. Banyak enggak? Banyak. Kalau sudah nyuci terus jenengan ngomong apa? Bumbung ya nyuci. Kenapa? Karena banyak berat. Berarti beban. Kalau sholat jenengan bumbung ya di sholat, berarti sholat berat. Bener nggak? Bener ya? Kira-kira selama ini kita sholat itu beban nggak? Cari gimana caranya sholat itu nikmat. Biar kita dapat apa hikmah daripada Isra Mi'raj, pulang dari Masjid Baitur Rahman, gimana caranya sholatnya bisa menjadi nikmat. Ada seorang ulama, Sayyidina Syekh Ali bin Abdurrahman Ainul Mukasyifin. Beliau itu punya daging tumbuh di punggung, namanya apa kalau sekarang? Tumor. Ada daging tumbuhnya ada daging tumbuh di punggung. Kata anaknya, "Bah, ini daging tumbuh, kata dokter harus dioperasi." Kata abahnya, "Nah, kalau mau dioperasi nunggu abah kalau sholat. Kalau mau operasi nunggu abah kalau sholat." Akhirnya ketika abahnya lagi sholat, dokternya datang, dioperasi, dipotong, diberesin, habis itu diperbani. Setelah selesai, sholatnya masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya laporan, "Bah, alhamdulillah operasi berjalan dengan lancar." Abahnya nanya, "Loh, kapan operasinya, Dek?" "Waktu abah lagi sujud." "Loh, abah kok nggak terasa?" Dioperasi, dagingnya digunting, diambil, darahnya keluar, nggak kerasa, nggak pakai obat bius. Kenapa? Karena lagi tenggelam dalam lautan cinta kepada Allah, yaitu sholat. Nikmatku sampai dipotong dagingnya nggak kerasa. Kita orang kompornya muruk ya seorang rumah. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Kompornya di dapur muruk. Gini oke. Berarti sholatnya nikmat betul. Wah, nopo pernah kelolaan panjenengan sami sesuatu yang nikmat itu ngangenin, betul nggak? Sesuatu yang nikmat itu ngangenin. Pernah nggak kita kangen sama sholat? Pernah. Bu, pernah kangen sama sholat? Habis pulang zuhur dari Masjid Baitur Rahman, habis itu pulang makan, habis itu berangkat lagi ke masjid. Ditanya sama suaminya, "Ibu mau kemana?" "Kangen Pak, ini sholat asar." Pernah nggak? Nggak pernah tuh kita kangen sama sholat. Nggak pernah tuh kita kangen berjumpa dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Pernah nggak ninggalin sholat terus kita nggak nafsu makan? Pernah? Pernah ninggalin sholat nggak nafsu makan? Nggak pernah kita nangis. Kenapa nangis? Tadi pagi nggak sholat subuh, nggak pernah. Kamu kenapa nangis? Iya, suamiku belum pulang-pulang. Nangis. Kamu kenapa nangis? Iya, nggak punya duit. Kamu kenapa nangis? HP-nya hilang. Kamu kenapa nangis? Imannya hilang. Jangan dunianya hilang, imannya hilang nangis. Kamu kenapa nangis? Karena kenikmatan dalam sholat hilang, itu nangis. Ini kita balik, nangisnya urusan dunia. Kamu kenapa nangis? Yo suamiku kawin lagi, Pandora. Gak apa-apa, silakan menikah lagi. Yang penting jangan pulang rumah. Yang penting jangan pulang ke rumah. Paham atau paham? Paham atau paham? Pulang dari Masjid Baitur Rahman, Anda harus bawa niat yang betul-betul. Gimana cara agar sholat kita mendapatkan kenikmatan, khusyuk, nggak mikir sesuatu kecuali Allah. Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad di dalam kitab Nasaih Diniyah, dia mengatakan min alamatin nifaq, termasuk tanda orang yang munafik adalah ketika dia masuk dalam sholat tapi di pikirannya bukan Allah. Sholatnya kaya sholat, tapi yang dipikirkan bukan. Ada enggak? Ada enggak? Kita sholat, Allahu Akbar, kali nangis tanggal 6. Ya Allah, sampai bulan ini setoran. Boten. Ayo, bismillah. Niat hadir majlis Isra Mi'raj, kita pulang dengan pengajian ini membawa hikmah yang luar biasa. Tanamkan, cari, pelajari bagaimana mendapatkan kekhusyukan dalam sholat agar mendapatkan kenikmatan. Kalau sudah nikmat, Mbak, sholat itu bukan sesuatu yang beban, kita rindu. Ada asal jam 3:30 di sini masjid. Kenapa? Rindu. Betul? Betul ya? Rindu. Ada asal jam 2:30 sudah di masjid. Kenapa? Sholat itu ngangenin tahu. Itu dong, sesuatu yang ngangenin sholat. Dengan ngerayu perempuan, kadang laki-laki kalau ngerayu perempuan seenak-enaknya. Dek, ya ini lagi deketin perempuan. Jurusnya laki-laki itu pintar. Dek, kamu tahu nggak bedanya kulkas sama kamu? Bedanya apa? Kulkas sama kamu. Dan cewek kan mesti tanya, gimana? Tanya nggak kira-kira? Kalau ada laki-laki ngomong sama jenengan, Dek, kamu tahu nggak bedanya kulkas sama kamu? Pasti kan jenengan nanya kan, apa sih mas bedanya? Gimana? Yang cowoknya udah jawab, udah punya jawaban. Iya dong, kalau kulkas itu ngedinginin, kalau kamu ngangenin. Gimana? Gak apa-apa, kangennya sama Allah, kangennya sama sholat, kangennya sama ibadah, kangennya sama majlis taklim, kangennya sama maulid, kangennya sama baginda Nabi Muhammad, kangennya sama sesuatu yang menyebabkan kita dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo kula lan panjenengan sami minta kepada Allah Subhanahu wa taala berkah bulan Rajab, berkah Isra Mi'raj, mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Yang belum dapat jodoh, Allah kasih jodoh yang soleh dan solehah. Yang belum dapat keturunan, Allah kasih keturunan yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan Allah berikan kenikmatan zahir dan batin. Allah bahagiakan keluarga kita zahir dan batin. Dan dalam acara Mbah Umar bin Ahmad bin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita, berkah walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan ketenangan kepada kita, Allah jadikan ketenangan dalam sholat kita, Allah jadikan kenikmatan dalam sholat kita, Allah jadikan kelezatan dalam sholat kita. Ya Allah ya Karim, jangan kau cabut kenikmatan kepada kami di saat kami beribadah kepada Engkau ya Allah.
Ya Allah ya Karim, jangan kau cabut kenikmatan dalam beribadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Karim, jangan kau cabut kenikmatan kepada kami di saat kami beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Karim, pandanglah kami dengan pandangan cinta-Mu, pandangan ampunan-Mu, pandangan rahmat-Mu ya Allah. Jangan kau pandang kami dengan murka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Karim, berkailah keluarga kami, anak-anak kami, sahabat kami, tetangga kami, santriwati kami, santri-santri kami, dan siapapun yang bersama kami ya Allah. Ya Allah, bahagiakan mereka sebagaimana mereka bahagia di dunia, bahagiakan mereka di akhirat ya Allah. Angkat derajat mereka, muliakan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Karim, jagalah hati ini yang selalu hasad, jagalah hati ini yang selalu iri, jagalah hati ini yang selalu dengki, jagalah hati ini yang selalu hasud, jagalah hati ini yang selalu sombong. Angkat semua penyakit yang ada dalam hati kami ya Allah. Berkah baginda Nabi Muhammad, jadikan cahaya dalam hati kami ya Allah. Berkah baginda Nabi Muhammad, jadikan cahaya dalam lisan kami ya Allah. Berkah baginda Nabi Muhammad, jadikan cahaya dalam amal kami ya Allah. Ya Allah ya Karim, berkailah anak-anak kami dalam menuntut ilmu, dalam menuntut agamamu ya Allah. Ya Allah ya Karim, jangan kau keluarkan kami dari tempat ini kecuali dosa-dosa kami telah Engkau ampuni. Yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, Allah angkat penyakitnya. Yang sulit Allah mudahkan jalannya. Yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya dalam keadaan sehat walafiat untuk taat kepada Allah. Ya Allah ya Karim, sampaikanlah jamaah di Masjid Baitur Rahmah yang hadir pada Maulid malam hari ini. Kabulkanlah hajat mereka, sampaikan mereka untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah dalam keadaan sehat walafiat, rizki yang melimpah dan barokah. Ya Allah ya Karim, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah setelah umur kami panjang untuk taat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Mujib, ya Allah ya Sami, ya Allah ya Basir, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif. Ultuf bina ya Rab, ultuf bina ya Rab, ultuf bina ya Rab, wal muslimin wal muslimat ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa ya Rabbi tabbitna alal haqqi wal huda wa ya Rabbi adbitna ala khairi millati wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita di dalam majlis ini. Apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Sebelum ditutup, doakan saya, insyaallah hari Jumat saya akan melaksanakan ibadah ziarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibadah umrah. Doakan saya dalam keadaan sehat walafiat, berangkat selamat, pulang selamat. Insyaallah panjenengan nyusul kapan waktunya, dapat rezeki yang melimpah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal